Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Diardian dari kelas FN22E. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi makro, yaitu tentang ekonomi internasional. Apa sih ekonomi internasional itu? Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang membahas akibat saling terbatas antar negara-negara, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ada faktor pendorong perdagangan internasional. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara diantaranya. Yang pertama ada perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Penguasaan teknologi yang tidak merata antara tiap negara menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Negara dengan teknologi maju mampu menjual barang dengan harga murah kepada negara yang memiliki teknologi sederhana. Kondisi tersebut yang mendorong terjadi nasional. Yang kedua ada perbedaan iklim. Kondisi iklim berbeda-beda. Iklim akan mengaruh kekayaan sumber daya alam sebuah negara. Perbedaan ini membuat sebuah negara tidak bisa memproduksi semua kebutuhan mereka sendiri yang mengharuskan untuk mempersiapkan laporan perubahan modal. Maka dari itu, impor barang merupakan solusi cepat dalam menyelesaikan masalah keterbatasan kebutuhan. Yang ketiga, adanya spesifikasi. Dan yang keempat, adanya perbedaan selera. Setiap negara dalam memproduksi barang-barang kemungkinan mempunyai kesamaan. Karena demikian, setiap negara terkadang mempunyai selera yang berbeda-beda. Hal ini yang mendorong kegiatan perdagangan antar negara. Dan yang kelima ada perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam, setiap negara memiliki sumber daya alam yang tak sama. Sumber daya alam merupakan sumber utama sebuah negara. Setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, antara lain minyak bumi, batu bara, timah, dan karet, tapi belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelolanya. Hal ini mendorong Indonesia untuk mengekspor bahan mentah bahan baku ke negara lain untuk diolah. Dan selanjutnya ada penghematan biaya produksi. Menghemat biaya produksi bagi negara yang belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat produk sendiri, seperti mobil dan handphone, pastinya dalam pembuatannya akan menghabiskan biaya produksi yang jauh lebih mahal dibandingkan jika negara tersebut membelinya dari negara lain. Lalu selanjutnya ada faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama ada kualitas sumber daya yang rendah. Sumber daya alam yang berbeda atau kualitas sumber daya yang rendah. Ada perbedaan pada sumber daya alam di setiap negara merupakan salah satu faktor pendorong perdagangan internasional sehingga negara lain harus mengimpor untuk bisa memenuhi kebutuhan negaranya. Tapi jika suatu negara mempunyai sumber daya alam terlalu yang sedikit, maka negara tersebut tidak bisa banyak melakukan perdagangan internasional. Untuk itu, sumber daya alam yang berbeda dari suatu negara bisa menjadi faktor penghambat perdagangan internasional. Dan yang kedua ada kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Tentunya setiap negara memiliki kebijakan perekonomiannya masing-masing. Tapi kebijakan tersebut seringkali menjadi faktor penghambat perdagangan internasional. Salah satu faktor penghambat perdagangan internasional adalah karena kebijakan seperti pembatasan di luar jumlah impor, adanya biaya ekspor-impor yang besar, dan proses administrasi yang memakan banyak waktu. Dan adanya kebijakan ini, maka setiap pembisnis akan berpikir lebih panjang untuk melakukan kegiatan perdagangan pada negara tersebut. Meskipun setiap kebijakan memang mempunyai kelebihan dan kekurangan, tapi dari kebijakan itu sendiri bisa menghambat perdagangan internasional untuk negara tersebut, sehingga investor pun akan mencari negara lain yang lebih bersahabat. Lalu selanjutnya ada tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kurs mata uang tidak stabil bisa membuat pihak pengimpor dan pengekspor kesulitan dalam menentukan harga, sehingga akan memberikan dampak pada permintaan dan penawaran. Hal tersebutlah yang bisa menghambat perdagangan internasional, sehingga perusahaan ragu untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. Lalu selanjutnya ada
antar negara yang sulit. Jika terjadi transaksi perdagangan internasional dalam suatu perusahaan, maka jumlah yang harus dikeluarkan sangat banyak. Jika transaksi ini dilakukan secara tunai, maka akan merepotkan dan memiliki resiko yang juga sangat besar. Tapi untuk bisa mengurangi resiko tersebut, maka mereka akan atau clearing internasional atau telegraphic transfer dalam melakukan kegiatan pembayaran perdagangan. Salah satu jenis pembayaran ini tentunya memerlukan waktu, proses pencairan, suatu faktor penghambat perdagangan internasional. Lalu selanjutnya ada perbedaan mata uang antar negara. Perbedaan mata uang antar negara. Setiap negara pasti memiliki mata uang yang berbeda-beda. Nah, salah satu faktor yang bisa menghambat perdagangan internasional adalah adanya perbedaan pada nilai mata uang tersebut. Suatu negara melakukan kegiatan ekspor. Umumnya negara tersebut akan meminta kepada negara pengimpor untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan mata uang negara pengekspor. Karena sistem pembayaran di dalamnya sangat berkaitan dengan nilai mata uang tersebut, maka jika ada perubahan modal dan jumlah nilai mata uang pengekspor menjadi lebih tinggi daripada mata uang pengimpor, hal tersebutlah bisa membuat peningkatan pengeluaran untuk negara pengimpor. Untuk itu, agar setiap negara bisa mendapatkan keuntungan dan bisa lebih mudah dalam melakukan proses perdagangan, maka buatkanlah penerapan mata uang sebagai standar internasional. Dengan ada kegiatan impor dan ekspor, maka bisnis Anda akan lebih mudah untuk berkembang dan bisa memberikan kontribusi besar untuk mengembangkan negara. Dalam menjalani bisnis ini, Anda tidak hanya memerlukan kerjasama dan pasar yang luas, tapi juga memerlukan sistem pencatatan yang baik. Lalu selanjutnya ada tidak amannya suatu manfaat perdagangan internasional. Yang pertama ada efisiensi. Melalui perdagangan internasional, setiap negara tidak perlu memproduksi semua kebutuhannya, tetapi cukup hanya memproduksi apa yang bisa diproduksinya dengan cara yang agar efisien dan bandingkan dengan negara-negara lain. Dengan demikian akan tercipta efisiensi dalam pengalokasian sumber daya ekonomi dunia. Yang kedua ada perluasan konsumsi dan produksi. Perdagangan internasional juga memungkinkan konsumsi yang lebih luas bagi penduduk suatu negara. Yang ketiga ada peningkatan produktivitas. Negara-negara yang berspesialisasi dalam memproduksi barang tertentu akan berusaha meningkatkan produktivitasnya. Dengan demikian, mereka akan tetap unggul dari negara lain dalam memproduksi barang tersebut. Yang keempat ada sumber penerimaan negara. Dalam perdagangan internasional juga bisa menjadi sumber masuk kas negara dari pajak-pajak ekspor dan impor. Lalu selanjutnya ada pengertian pembayaran internasional. Pembayaran internasional itu adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional. Berdasarkan yang telah dirundingkan sebelumnya, pembayaran dalam perdagangan internasional pada umumnya dilaksanakan melalui bank. Lalu ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomian penduduk suatu negara dengan negara-negara lain selama periode tertentu. Perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional adalah teori yang menjelaskan tentang arah dan komposisi terhadap perdagangan antar negara serta bagaimana efeknya tersebut terhadap perekonomian suatu negara. Lalu ada teori perdagangan internasional. Di sini ada yang pertama merkantilisme, yang kedua absolute advantage, yang ketiga ada comparative advantage, dan yang keempat ada the proportional factor theory. Yang pertama ada teori merkantilisme. Satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dia melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Lalu selanjutnya ada teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan impor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak atau absolute disadvantage. Selanjutnya ada teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif lebih murah dibanding negara lain. Dengan kata lain, keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar pada suatu barang dibanding barang lain, sedangkan negara lain memiliki kelemahan yang lebih kecil pada barang lainnya. Lalu selanjutnya ada teori ketersediaan
faktor produksi the proportional factor theory. Basis dari keunggulan komparatif adalah satu faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Kedua ada faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.